terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selanjutnya pada saudara penasihat hukum, ini dianggap selanjutnya tidak perlu dibacakan untuk dakwaan subsidiarnya dan dilanjutkan dakwaan kedua. Setuju? ya, Lanjutkan langsung menuju pasal untuk baik. dakwaan subsidiar. Kami subsidiar lalu baca pasal sangkaan. Izin majelis. Untuk dakwaan subsidiar kepada terdakwa Ferdi Sambo SIK MH tersebut kami sangkakan pasal subsidiarnya yaitu pasal perbuatan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK SMH tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Kami lanjut dakwaan untuk sangkaan pasal 33. Dakwaan kedua. Pertama primer bahwa Ferdi Sambo SH SIK MH bersama-sama dengan saksi Hendra Kurniawan SIK, saksi Arif Rahman Arifin SIK MH, saksi Cuk Putranto SIK, saksi Baikuni Wibowo SIK, saksi Agus Nur Patria Adi Purnama SIK, Irfan Widianto SH SIK, masing-masing dalam berkas perkara terpisah. Pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 7.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di pos security Komplek Perumahan Polri Durian 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Durian 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja, tanpa hak, atau melawan hukum, melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Berawal pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 17 WIB telah terjadi penembakan terhadap diri Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat hingga mengakibatkan hilangnya nyawa Nofriansah Joshua Huta Barat bertempat di rumah dinas milik terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH. Saudara penuntut umum, kita berhenti dulu, dengarkan azan dulu. Baik, majelis. Sidang seskos. Ini adalah sidang perdana terdakwa Ferdi Sambo dan tadi adalah berkas surat dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum, dan saat ini sidang tengah dihentikan sementara untuk mendengarkan azan sholat zuhur, dan saat ini yang di depan majelis hakim yaitu Ferdi Sambo telah dihadirkan dan sidang telah berjalan sesuai
dengan jadwal pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan ini pembacaan telah memasuki pertama atau dakwaan pertama dengan pasal 340 pembunuhan berencana dan juga pasal ataupun dakwaan subsidiar yaitu dengan pasal 338. Dan kami di studio juga telah bersama dengan Wakil Pemimpin Redaksi Harian Kompas, Mas Tri Agung Kristianto. Selamat siang Mas Tri. Selamat siang Juno. Kita telah mendengarkan tadi pembacaan surat dakwaan 2022. Sekira pukul 17 dan ini adalah dua atau dakwaan kedua. Ya, apa yang bisa Mas Tra sampaikan dari hasil pembacaan ini? Ya, kalau mendengarkan tadi pembacaan dakwaan, memang kemudian kelihatan dakwaan pertama subsidiar adalah pembunuhan berencana 340, kemudian subsidiarnya adalah 338 dan artinya pembunuhan. Dan yang menjadi penyebab pembunuhan berencana itu adalah kemudian ada laporan tentang pelecehan seksual yang dilakukan oleh korban di Magelang. Ini berbeda lagi dengan cerita yang sebelumnya kan, waktu itu ada cerita tentang tembak menembak, kemudian ada juga dugaan pelecehan di Duren 3. Jadi nampaknya ini yang akhir. Jadi Kurniawan SIK masih ada cerita-cerita yang lain lagi Juno yang kita masih tunggu. Karena nanti habis ini kemudian masih akan ada eksepsi, kemudian putusan selah. Baik, kita dengarkan kembali pemirsa Breaking News Kompas TV terkait dengan sidang perdana Ferdi Sambo untuk mendengarkan dakwaan kedua dari jaksa penuntut umum. Polri Durian 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Durian 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, karena ada sesuatu peristiwa yang dibicarakan. Dilanjut